Ya, kita mencari dulu kantor kita di Jalan Manunggal. Apakah kemungkinan ada? Kita berharap ini ada. Kita jalankan aja dulu sepanjang Jalan Manunggal. Kita akan cari dengan jalan kaki saja. Ya, sambil dia diiklankan boleh juga, supaya ketidakpersetujuan dari ibu rumah di Jalan Fajar dapat diwujudkan. Ini Jalan Sentosa. Ya. Ini mangga bukan main bagusnya. Apakah lantainya rusak juga? Ini mangga. Ini sepanjang Jalan Manunggal kita sedang mencari calon kantor mediator. Menarik. Namanya Jalan Manunggal. Bagus. Kita bikin seperti, nah ini ya, tiang listrik, tiang telepon ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Jadi kita harus milih yang terbaik, apakah Bisnet setelah yang sekarang. Sekarang Mensi sudah tidak terlalu paripurna lagi, jadi kita akan beralih ke salah satu yang baik.
Ini Jalan Manunggal 27. Ya, kita periksa apakah kita berdiri di Jalan Manunggal 27. Apakah bagus? Oh, bagus ya. Ya, ini yang sangat bagus. Kita memang harus jalan kaki karena kalau terlalu cepat dia tidak bisa menyampaikan pesan. Ya, ini gang paling utara. Ini Jalan Abadi 3. Jalan Abadi 3. Sedangkan ini paling barat, ini Jalan Manunggal. Jadi di sekitar Manunggal ini layak di kantor. Seingat saya di ujung sana itu ada rumah yang baru, itu notaris kalau atau tidak akan terhukum. Kenapa tidak silaturahmi ke sana? Bisa saja kan? Termasuk ikut dompeng begitu dengan kerjasama dan juga berperan. Berapa memberikan sebulan itu lebih bagus. Jadi bisa memakai 2 kali seminggu misalnya, 3 jam. Iya, 2 kali seminggu boleh. Tapi langsung diberi kontrak dan dibayar di awal, itu lebih bagus. Dan surat perjanjian itu bisa menjadi bagian. Oh, ini rumah ini Badan Gizi Nasional. Ada tulisan Badan Gizi Nasional. Oh, rupanya dia sudah jadi mitra. Iya, mitra. Ini mitra Badan Gizi Nasional. Oh, ngeri kan? Badan makanan, Badan Gizi Nasional ya. Oh, ya, bagian dari Badan Gizi Nasional ya. Bagus. Jadi kita terus. Oh. Ya. Abadi 3. Oh. Oh. Oh.
Oh, ada nomornya. Oh, sudah ada nomornya. Oh iya. Ya, kita hubungi nomornya. Abdul Haris. Oh, Abdul Haris L. Oh, PT Berkah Bumi Ciherang. Legal Officer PT Berkah. Oh, Bumi Ciherang. 08 21 29 674. Oh ya sudah, kita udah punya ini. Ya, baik ya. Tekan 1, 3, atau 5 untuk meninggalkan pesan suara. Iya. Tekan 1, 3, Abdo, iya. Iya, oke. Kita coba, iya. Iya. Iya, oh ini masuk nih. Iya, oke. Iya, Abdul Haris, ya. Legal Officer PT Berkah Bumi Ciherang. Iya, Berkah Bumi Ciherang. Berkah Bumi Ciherang. Iya. Ya jelas, jadi ini sudah dapat, ini namanya advokat. Iya, tidak dijawab. Sekali lagi kita hubungi. Iya. Iya. Iya, inilah tempatnya. Iya. Dari tempat ini kita menduga, jadi Pak Abdul Haris adalah legal dari perusahaan itu, tetapi untuk sementara dia ada di sini berkantor demikian. Jadi ya, ini luar biasa. Coba kita panggil dengan video. Ya, barangkali bisa jadi ya ini. Iya, ini dia. Oh, video tidak bisa. Iya. Baik, kita jalan saja dulu. Iya. Iya, Abdul Haris. Iya. Abdul Haris. Abdul Haris. Abdul Haris. Abdul Haris. Haris, ya, oke. Officer legal dari, ya. Oh ini orang Tapanuli itu. Iya. Oh iya. Oh. Horas tadi madingin pir tadi motogu. Au sian KPAD boy makatai tua mata perjabu. Mana inata. Yang ku dengar bukan suara ibu-ibu tapi suara ini yang kaki empat. Boleh agak dekat sini? Au. Atau nomor teleponnya? Oh, jadi biar suara anjing ini aja yang menggaung-gaung. Karena ibu tidak jelas suara saya. Ya, jadi memang inilah fenomena di Indonesia. Ya, kita akan terus kita lihat. Iya, ini dia. Oh, bagus. Iya, ya.
Ternyata kalau mau bikin reporting ke seluruh dunia itu cukup begini aja, nggak ketahuan kan? Padahal ini main ini. Jadi kalau terlalu dekat nggak bagus. Nah ini pas nih, nah, gini seperti ini. Nah, jadi pokoknya arahkan gini. Ah itu kawan saya, itu Mayor ini enggak? Soekarto bukan? Wah, saya datang, boleh saya datang? Ternyata kita masih hidup, boleh saya datang? Iya, oke, terima kasih. Jadi kalau kita paling pegang kamera kan ketahuan, masa pangkat sudah tinggi, dia kan mayor. Nah, tapi kalau begini kan nggak ketahuan. Iya. Kawan saya, ini bapak saya sudah mau 70, dia 80 sih. Bapak umur berapa? Kalian lihat. Iya, iya 85 dua-duanya. Iya. Bapak di surga masih memberi kita waktu, Bapak. Amin. Dalam usiaku 67 ini, nanti tanggal 5 September. Saya 88. Itu sudah. Jadi Bapak ini orang langka di dunia. Boleh saya mampir 15 menit? Karena begini jadinya, Pak. Oh ya, satu lagi. Istri berkarya 7 tahun lagi. Karena sekarang kan dia 63. Sebagai tugasnya sekarang sudah 5 tahun perawat, tapi menjadi guru besar. Jadi sampai 70 nanti menurut SK Presiden sekarang. Anak Istri. antara anak di mana? Kalau anak, Suslapa 2 kan di Secapa seleksinya. Sekarang pas tadi malam datang, jadi seleksi di Secapa sekarang. Anak yang laki-laki. Pangkat apa? Rupanya dia satu angkatan dengan Teddy. Teddy saya dengar kemarin Prabowo mengumumkan Letnan Kolonel Infanteri Teddy dan seterusnya. Wah, rupanya Jadi komandan. iya. Entah salah. Banyak orang termasuk kita yang tentara, termasuk saya. Kok aneh, masa kapten, masa mayor jadi sekretaris kabinet. Itu kan setingkat menteri kan? Sekretaris kabinet itu, menterinya dihilangkan. Dulu pernah menteri sekalian. Itu, nah artinya gini. Tapi saya berpikir positif. Oh ya, yang wangi ini percis banyak di rumah. Cuma aneh di rumah saya cukup banyak, warnanya tidak jadi hijau lagi, jadi kuning. Apakah karena kurang nutrisi? Ada 4 di rumah. Itu kalau pagi hari wangi sekali, Pak. Wah, udah sekarang. Iya. Yang saya heran di tempat saya bukannya hijau seperti ini lagi. Padahal paling tidak 2 kali sehari saya siram. Mungkin kurang nutrisi atau terlalu banyak. Tapi itu nggak pernah saya sirami, nggak pernah. Itulah istriku yang profesor ini, dia bilang harus dikasih 2 kali. Jadi saya siram. Sekarang justru makin kuning, nggak hijau. Nah, mengapa saya jalan ke sini, Pak? Tadi saya terpikir gini. Karena beberapa hari lagi, Bapak, sambil berdiri aja lah supaya kita kalau duduk terus kan ini. Duduk terus capek, ulangi. Tidak. Iya. Waduh, saya di sini juga lebih bagus ya, betul. Jadi yang saya rasakan begini, Bapakku. Kenapa kita dikasih sampai 88 atau 90 atau menurut saya 100 lebih? Namanya Hizkia. Di dalam kitab suci itu baik kitab yang bersama-sama dengan Katolik, Deuterokanonika, itu ada, Pak. Malah lebih jelas, bahkan banyak contoh Hizkia lain di dalam yang 10 kitab itu. Nah, di dalam yang tanpa Deuterokanonika, itu ada kisah itu, Pak. Di situ memang nggak jelas sekarang dia berumur berapa. Tapi di dalam, karena kitabnya kan pendek, itu jelas bahwa dalam keadaan sakit sudah sebagai seorang raja kecil di Yehuda. Ini saya menceritakan firman Tuhan yang saya pahami. Mungkin Bapak memahami lain, nanti diceritakan. Nah, jadi sebenarnya dia harus ada sakit parah.
Nah, tetapi apa yang dia katakan? Tuhan, jadi seolah-olah dia mau memohon pertimbangan dari Tuhan. Isi kitab Hizkia itu saya hanya 7 pasal. Namanya Hizkia. Kalau seperti Injil kan banyak-banyak, ada sampai 30, Matius 25 ada. Kalau ini hanya sedikit. Tapi kisahnya itu menarik. Intinya begini. Di antara raja-raja di Israel, raja-raja itu banyak. Mohon maaf, kalau Daniel nggak pernah jadi raja. Bahkan dia hanya 5 kali menjadi penasihat raja. Raja Darius, Raja Nebukadnezar, dan seterusnya. Dan nama saya Daniel. Nah, opa yang di hadapan saya ini, ayah ibunya nggak bikin dia nama Daniel, namanya Yohanes. Dan memang ini menurut saya seperti Yohanes juga saya rasa. Atau paling tidak Rasul Yohanes itu memberi inspirasi baginya. Kalau saya benar-benar terinspirasi juga oleh Daniel. Nah, oh ya, karena kita singkat, saya izin singkat tadi. Saya hanya jalan dari Manunggal Bawah sampai ke sini. Mau mencari kantor sebenarnya. Karena kantor saya, rumah saya, yang sekarang pagarnya luar biasa bagus itu dibangun oleh nomor 74B, saya kan 74A. Itu digantinya portal yang dulu dengan pagar yang, mohon maaf, saya bilang itu rumahnya Panglima, rumah dinas Panglima. Jadi Jalan Fajar itu. Wah, kalau Bapak lihat sana. Kembali kepada Hizkia tadi. Jadi Hizkia ini justru dikasih, ini singkatnya, jangan usah panjang-panjang. 15 tahun lebih lama dari kondisi di mana dia harus meninggalkan kerajaannya. Bukan hanya meninggalkan kerajaannya, meninggalkan dunia karena sakit parah. Ingat nggak Bapak, pernah nggak ada khotbah pastor begitu? Karena di Katolik kan yang khotbah hanya katekis atau... Nah. Jadi Hizkia itu adalah orang yang diberikan 3 periode menjadi raja. Tertulis di kitab suci. Jadi kalau Jokowi kemarin hanya 2, dia belum seperti Hizkia. Sekarang bahkan banyak musuhnya. Saya nggak ngerti, kita di akhir-akhir periode kedua itu bahagia betul. Sekarang ijazahnya jadi masalah besar. Nah, jadi intinya saya datang ini rupanya supaya kita saling menyegarkan. Karena kalau saya dikasih 67, istriku dikasih 63, bahkan dikasih jadi jabatan tinggi sekali, Pak. Karena saya pun sejak dia jadi jabatan tinggi, saya langsung menjadi tunjangan suami digajinya. Kalau selama ini sampai kemarin ketika dia diangkat jadi guru besar, di aku tunjangan istri ya hanya, saya ingat saya hanya 10% semua kan tunjangan istri sama anak, ya kira-kira gitulah. Jadi kalau gajiku hanya sekian kali 10 hanya sedikit, tapi kalau di dia gajinya yang besar itu kali 10% tunjangan suami, wah itu keren. Nah, jadi akhirnya saya pikir rupanya kalau kita dikasih umur sampai 88 sampai 90, bukannya supaya kita makin menderita, bukan. Tapi supaya kita makin menikmati rasa syukur kepada Tuhan bahwa kita dikasih usia. Dan kita tidak akan dikasih seperti burung pipit. Burung pipit kan dikasih juga makan kan? Meskipun dia tidak memasak. Nah karena kita, tapi juga saya bertanya kepada Tuhan, apakah pengorbanan Tuhan Yesus itu juga untuk burung pipit? Katakanlah untuk manusia aja. Manusia, kita yang manusia. Maka kalaupun tak ada yang memberi kita makan di rumah kita karena kita sudah nggak punya apa-apa, Tuhan akan menyiapkan lebih dari makanan itu. Jadi kita sebenarnya Hizkia masa kini. Karena di dalam pasal 1, pasal 2 sampai pasal 7, hanya 7 pasal. Pendek saja kitab Hizkia, nanti buka setelah Deuterokanonika ada itu, Hizkia. Dan itu satu buku oleh kanonik. Kanonik itu artinya tahun 100 Masehi yang bersepakat untuk itu menjadi satu judul, satu kitab. Jadi ada, kalau di Perjanjian Baru itu ada mulai dari Matius, Yohanes, dan seterusnya.
Ada 4 itu dan seterusnya sampai 29 kalau nggak salah. Di perjanjian lama ini Hizkia. Nah, karena sekarang ini kita adalah bagai ya nama kita aja udah Yohanes Daniel, berarti memang kita diharapkan untuk itu kan. Ini yang saya datang ini Hizkia yang kisahnya tadi. Jadi setelah dia mengatakan, dan memang kalau kita periksa di pasal-pasal itu ada kata-kata di sana yang tidak disebutkan oleh penyusun kitab itu, yang sama dengan dia. Kalau Hizkia dikatakan perbuatan Raja Hizkia berkenan di mata Tuhan. Nah, itu kata-kata itu ada. Kata yang lain tidak demikian. Raja Daud misalnya atau yang lain. Nah, khusus untuk orang ini berkali-kali disebut di dalam kitab itu. Segala kebijaksanaan Raja Hizkia benar di mata Tuhan. Kata-kata benar di mata Tuhan, kalau dibaca dalam bahasa Yunani atau bahasa Latin atau bahasa Ibrani, itu menyatakan Yahweh itu, Tuhan itu, dalam bahasa Ibrani, Yahweh itu sangat berkenan kepada perbuatan Raja Hizkia. Karena itu dia dikasih 15 tahun. Angka 15 tahun dituliskan, Pak. Tidak 150 tahun, enggak. Nah, kita tidak tahu juga waktu itu berapa usia manusia. Tapi yang di pihak lain memang dikatakan misalnya Musa katanya sampai 120 tahun. Nah, jadi kalau ditambah 15 tahun, katakanlah Raja Hizkia itu di dalam keparahan hidupnya itu sekitar 88, tambah 15. Itu mungkinnya maksud saya datang ke rumah ini. Sehingga saya akan langsung pulang, ada atau tidak ada reaksi. Karena sering juga begini. Yang saya heran dalam hidup ini begini, Pak. Ada pengetahuan dalam diri kita. Tapi dari pihak diri ini tidak ada keinginan untuk mengungkapkan kebenaran itu. Kalaupun ada langsung dimatikan. Itulah yang terjadi beberapa hari lalu. Aku naik sepeda. Ku kelilingi semua jalan-jalan di KPD. Nah, ini langsung lewat Tank Grione sahabatku Utomo, FX Utomo, Mayor. Lalu sang istri yang saya lihat makin cantik, dia bilang gini, Pak Sinaga katanya, dia sedang terima tamu 2 orang. Saya naik sepeda. Nah, karena teriakannya itu adalah suara seperti Hizkia, langsung aku berhenti. Dan temanya seperti tadi juga, baru kira-kira 20 hari yang lalu. Lalu saya bilang gini, rasanya tahun lalu saya masih ketemu dengan Mas Utomo. Lalu langsung dia cerita, 2 tahun lalu, loh, berarti saya ketemu dengan Utomo di mana, saya bilang. Lalu dia bilang, dia telah dipanggil Tuhan pada usia 93 tahun. Ceng gitu. 93, benar apa betul? Benar dan betul. Dan itu persis waktu mamaku meninggal. Mamaku meninggal 20 tahun yang lalu, 93 tahun. Lebih lama 20 tahun dari bapakku. Sedangkan bapakku adalah Furhanger di gereja HKBP, itu artinya guru jemaat. Kalau di gereja Katolik aku tak tahu. Jadi yang selalu mengajar-ngajar tapi dia bukan pastor. Karena menjadi pendeta di gereja Tapanuli sangat merepotkan waktu itu. Jadi dia sangat bangga dengan saya karena saya menjadi pendeta. Ini saya berbicara secara Protestan. Tetapi juga jadi tentara dan insya Allah syukur puji Tuhan sampai kolonel. Meskipun sebenarnya tidak harus kolonel, harus lebih tinggi. Karena begini, 2 kali saya Pak jadi rektor. Jadi kalau istriku ini 5 tahun lalu jadi profesor, itu memang sudah seharusnya. Nah, demikian dari saya karena sudah lebih 10 menit. Jadi saya akan pulang, tetapi kalau ada sesuatu dari Bapak, senang saya mendengar. Jadi waktu meninggal itu, Bapak dengar juga Utomo, FX Utomo? 2 tahun yang lalu katanya. Kurang lebih. Ya? Kurang lebih. Ya. Saya bicara dengan Ibu Utomo, Mas Utomo, dan 2 tamunya itu. Lama bicara seperti ini juga. Lalu sampai mau begini-begini kan ya. Pasti suatu kali saya akan datang lagi untuk itu, saya bilang. Nah, di sini namanya Abdul Haris.
advokat. 2 rumah dari sini. Karena rumah ini orang Tapanuli. Tadi saya begini-begini, orang yang di rumah ini sangat curiga. Ya karena nggak ada informasi kan. Itu juga sudah agak seumur dengan kita, orang Tapanuli. Ya. Kalau nggak salah Tampu Bolon warganya atau Simajuntak ya. Yang kedua, setelah itu rumah advokat itu. Bukan rumah advokat, menurut saya bukan. Saya sudah kenalan dengan orang muda namanya Abdul Haris. Saya menduga itu hanya rumah yang punya PT Hegar Sumringah itu, karena itu saya lihat. Dia menjadi legal officer-nya. Karena itu saya lihat, advokat Abdul Haris, legal officer PT bla bla bla. Jadi mungkin ada masalah apa, nah daripada bikin aja ini semacam kantormu. Nah, yang saya cari juga begitu, sebab mulai Maret yang lalu Bapak, saya sekarang sudah menjadi mediator di pengadilan. Tahukah Bapak arti mediator? Mediator calo. Nah, tapi itu plesetan sebenarnya. Ya, kalau mediator di dalam negara-negara maju, kita kan sudah mau negara maju ini, adalah hakim mediator. Hakim, jadi setingkat hakim. Bedanya, kalau hakim itu dikasih uang sangat banyak gajinya, tetapi terus dia korupsi. Bahkan baru-baru kemarin ketika banyak hakim dilantik oleh presiden, itu dinaikkan gaji daripada hakim termuda 300%. Nah, kalau hakim mediator ini, Bapak pasti senang mendengar. Ini apa kaitannya dengan calo yang saya bilang tadi di atas? Nah, kaitannya begini. Undang-undangnya itu pasal 9 ayat B, sebab ayat A itu 9A itu masalah hakim mediator. Kalau ini kan hakim mediator non hakim. Jadi setingkat hakim dia bisa menyelenggarakan sidang, tetapi honorariumnya ini sudah pasti gini kan, seperti kita sekarang. Kita kan sebentar lagi ini siap-siap kita terima 1 bulan gaji. Ini kan pas bulan Juli ini kan, ya. Itu benar. Bahkan ada lagi perubahan yang luar biasa, akan diulangi. Kita punya pensiun itu dari sejak dulu. Jadi ada nanti rumus-rumusnya, kita akan dapat. Jadi hebat betul pemerintahan jenderal kita punya junjungan ini. Paling tidak selama 5 tahun ini ya. Dan itu juga dalam usia mau 67 ini, saya menjadi mediator. Resmi Pak, harus punya kantor seperti advokat ini. Saya bilang sama istri sih di rumah aja. Nah, dia menasihati saya, karena dia kan sudah jadi guru besar. Jangan di rumah Pak, karena setiap keluarga ada private-nya katanya gitu. Jadi saya benarkan itu. Bahkan sudah 2 pengadilan yang menyampaikan suratnya. Suratnya hanya 2, verifikasi dokumen sama survei di mana kantor mediasi itu. Jadi bila ini 2 ini langsung nanti dipampangkan di pengadilan ini. Sama seperti hakim mediator namanya ini. Di pengadilan itu saya lihat baru 5 orang. Kalau di pengadilan lagi 60 banyak. Kalau di sini baru 5 orang. Hakim mediator hakim ada sampai lebih 20 saya lihat. Sedangkan mediator non hakim, berarti kita ini yang bukan sarjana hukum dan lain-lain, masih 5. Nah itu 10 hari yang lalu saya sudah ke sana, dan di situ saya baru sadar, meskipun selama sebulan sekolah pada bulan Maret itu sudah dicekoki, karena di-drill kan setiap hari itu sekolah sampai 6 jam. Jadi mediator yang akan datang sudah menurut undang-undang ini harus punya kantor. Saya tidak menyadari betul itu. Ketika surat itu datang, saya ke sana. Jadi sekarang saya mau memeriksa, melihat kantor mediasi itu. Saya bilang, oh jangan Pak, sekarang kan hari Jumat, nggak ada sidang katanya. Lalu apa maksudnya nih? Nah, jadi saya dibikin terbelalak. Yang dimaksud adalah berkantor seperti ini. Jadi kenapa Abdul Haris ini dia bikin plangnya di situ? Karena memang semua APH, aparat pelayan hukum, harus demikian.
Jadi sama seperti kantor notaris, kantor hukum, advokat, pengacara, legal firma. Itu tadi yang mendorong saya, loh. Sudah 10 hari, karena kan langkah-langkahnya itu harus dinyatakan. Ini lulus, ini lulus, baru nanti dikeluarkan keputusan pengadilan, keputusan ketua pengadilan. Jadi itu semacam izin usahanya, dipampangkan di situ nanti. Lalu saya melangkah tadi. Kalau menurut saya sih di KPAD itu juga banyak sekali surat. Ulangi, kantor. Bahkan di tempat saya, rumah saya itu kan sudah 6 tahun, PT Wijari Jarum 1 tahun. Perusahaan yang sudah kami buat para pensiunan setelah 4 tahun pensiun. Saya kan udah 9 tahun pensiun. Nah, cuma karena seorang istri berkata demikian, istri kan masih hidup, jadi tidak baik langsung dilanggarkan. Meskipun seorang pria harus punya kebijakan dan kebijaksanaan, bagaikan kebijakan dan kebijaksanaan Raja Hizkia. Jadi karena saya sudah mengerti betul respon Bapak, jadi saya bikin doa saja ya sebagai seorang setingkat pastor atau imam. Atau Bapak lah. Bapak yang bikin doa karena umat biasa saya tidak. Tapi saya sebagai Kolonel CAJ Daniel Togar Maringan Siaga sangat bermohon karena bapakku sudah meninggal pada usia masih muda. Kalau mamaku dari 93, bapakku seingat saya hanya 80 lebih. Nah, Bapak masih hidup berarti Bapak diberi bagaikan seperti Raja Hizkia atau siapapun. Jadi saya rasa karena tadi saya ngomong terus cerocos, lebih baik Bapak mengabulkan saja, mendoakan, beri berkat atau apapun, demikian. Tapi kalau hati Bapak juga sekali lagi saya udah tahu, saya bikin doa juga lebih bagus. Karena seingat saya beberapa kali saya memimpin di perusahaannya orang Yahudi itu di sini, itu kan karena hati Bapak yang merasakan kebersamaan kita waktu Pusbang Sisop atau ketua apa itu. Lalu saya 2 kali ke sana, sempat juga saya bersurat-surat. Setelah ya panjang lah kisahnya, jadi saya ingat betul itu. Tapi perusahaan itu rupanya nggak ada lagi. Artinya manusia boleh berganti, bahkan presiden boleh berganti, kita boleh nggak ada, tapi kesan-kesan yang baik termasuk yang buruk juga, karena yang buruk itu bisa langsung kita lihat baiknya. Jadi sangat perlu itu, sehingga ketika kita masih bertemu ini, ya saya akhiri dengan doa saja Pak ya. Ya, boleh. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Iya. Saya bikin doa terakhir Pak ya. Ya. Tuhan Bapa yang Maha Baik, karena dalam usia 67 dan Pak Johannes Soekarto sudah hampir 90 tadi. Oh Tuhan, sungguh bahagia saat-saat kami ini. Beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan Ibu FX Utomo, seorang juga yang sama dengan kami, yang awal-awal menjadi perwira rohani di Angkatan Darat ini. Sungguh bahagia Tuhan kami ketemu dan kami mengingat Raja Hizkia. Kami mengingat anak-anak cucu kami semua Tuhan. Bahkan kami ingat segera atau lambat atau cepat, kami pun akan Engkau panggil. Badan yang panah ini akan sedemikian rupa kami tinggalkan. Tapi sekarang kami masih tegar. Kami boleh berkata, kami boleh mengungkapkan hal-hal apapun. Karena kami percaya yang diingat dari kami tentulah 2 hal. Hal yang sangat baik maupun yang sangat buruk. Tetapi manusia yang diinginkan oleh-Mu Tuhan adalah orang yang boleh mengalami segala hal dan melakukan yang baik-baik saja. Kami ingat betul Bapa, barang siapa yang ada di dalam Kristus Yesus, dia adalah manusia baru. Manusia yang lama sudah ditinggal, sudah pergi. Dan kami menjadi manusia baru. Karena itu, perlengkapi kami Tuhan, meskipun hanya kurang dari 1 jam. Kami boleh merasakan Engkau yang menyapakan. Pujian, hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan, karena Engkau kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya pamit Bapak ya. Terima kasih banyak. Ya.
Terima Matur. kasih banyak. Matur sembah suwun. Terima kasih banyak Ya. atas kehadiran Amin. Pak Pendeta. Ya, saya percaya itu nanti kantor akan ketemu, Pak. Ya. Karena PT tadi sudah berkantor 6 tahun Hmm. di rumahku itu. Hmm. Bahkan ya namanya kantor kan, jadi ada ini ya surat keterangan domisili dari Lubuk Jawa. Jadi ngapain lagi cari-cari? Nah, kalau istri mengatakan demikian, ada rahasia keluarga, ada pribadi, private rumah tangga, itu artinya positif saja. Jadi bukan karena benci dengan suaminya ini, tapi karena memang cara Tuhan pun bila perlu satu kota dihilangkan. Apa itu? Tidak kan? Atau bahkan seperti Yesus itu kan? Kan ngomong orang jahat, iblis itu kan, izinkanlah kami masuk ke babi itu. Iya, saya izinkan ya. Jadi Yesus itu langsung bilang, hai kamu jahat, masuk ke dalam babi itu. Babi itu langsung setuju. Jadi masyarakat bilang gini, siapa itu orang muda? Yesus kan waktu itu baru 30 tahun. Orang muda satu ekor 5 juta katanya waktu itu. Jadi 5 juta. Izin Pak. Iya. Salam sama semua. Saya lupa. Ibu masih sehat ya? Tidak ada Oh. ibu. Oh maaf ya. Yang kuingat waktu itu saya masih datang, berarti itu sudah lama sekali, 6 tahun ya. Ya istri sudah nggak ada ya? Tidak ada. Iya. 2014. Wow. Meninggalnya 2014. Mohon maaf, 2014 meninggalnya. Saya pensiun 2016. 2 tahun kemudian, 2016, seingatku Bapak, saya pernah juga datang ke sini. Saya ketemu dengan siapa kalau itu? 9 tahun yang lalu, 2016 saya pensiun. Lalu saya tinggal di sini terus. Tadi Bapak bilang 2014, 2 tahun sebelumnya, istrinya Pak FX Johannes Soekarto sudah meninggal. Seingat saya 2016 saya masih 1-2 kali datang ke sini. Tapi saya ketemu waktu itu dengan, atau saya keliru ya? Mudah-mudahan saya keliru ya. Terima kasih Pak. Ya. Semoga saya pun diberi usia seperti Bapak dan kita makin menjadi juru damai. Jadi Amin. mediator ini bukan calo Pak. Amin. Amin. Mediator seperti Tuhan Yesus bagi bangsa ini, tapi di pengadilan, begitu Pak. Ya. Amin. Amin. Ya. Amin. Matur suwun Pak. Moga. Aduh. Terima kasih. Ya, amin. Alhamdulillah. Ya. Ya, amin. Ya. 2014. Waduh. Ya, ini dia. Kita periksa dulu. Oh. Ini rumah ipar. Iya. Oh, mantap ya. Ini ipar. Ya, oke. Ya, ternyata 44. Ini ipar. Ya. Ya, oke. Ini gambarnya bagus sekali karena backlight system. Ya, ini rumah Orbo. Ya. Kita akan jalan di jalan kaki di sebelah kiri, di jalan abadi. Ya, jalan abadi. Ya, kita tempatkan di kiri saja. Ya, oke. Kita di kanan karena supaya gambarnya bagus. Ya, kita di kanan. Pak. Wah, oh, Ibu jadi masuk. Apakah masih bagian dari perusahaan ini? Kenapa? Masih tetap bagian perusahaan? Masih ya. Oh. Saya sedang mencari kantor. Jadi di pengadilan itu akan keluar ketetapan. Tinggal dulu ya Pak, maaf ya. Ya, silakan. Ketetapannya apa? Mediator itu sama seperti advokat, sama seperti notaris,
Jadi meskipun rumah saya di Jalan Pajar, istri saya yang guru besar menentang gini, udah Bapak jangan di sini kan. Padahal rumahku itu jadi kantor ini juga, kantor PT yang sudah 6 tahun saya bangun. Ternyata dia sudah berapa? Bapak tahu enggak? Dia bilang tadi 98 katanya. 88. Oh, 88. Nah, tetapi mengapa saya enak ceritanya begini, di dalam Al-Quran, di dalam kitab suci, justru orang seperti itu ada ceritanya. Coba Bapak ceritakan, gantian kita bicara. Kira-kira siapa yang usia dikasih 15 tahun lebih lama, namanya Hizkia. Itu tadi topiknya, jadi saya banyak bicara, tapi dia saya lihat bahagia. Jadi sampai jumpa Pak ya. Ya. Dan ternyata luar biasa Pak, inilah orang tua harus bisa ini. Mantap kan? Sudah 47 menit. Ya. Ini langsung nanti ke Presiden Donald Trump juga langsung masuk ini kan? Nah gini, ya gitu ya kan? Ya. Kalau gini kan, dan ini Kalau bukan hanya kelihatan, banyak orang punya HP, bikin 4 menit juga nggak bisa. Kenapa? Tahu nggak? Karena kemampuan HP-nya, terus kan, kemampuan HP-nya sudah dipakai sampai 94%. Nah, saya justru 50%. Jadi 2 HP saya ini saya bisa bikin yang terpakai itu hanya 50%. Artinya apa? Ini pun tidak ada di saya lagi, langsung masuk sana. langsung. Langsung, namanya streaming. Ya. Keren kan? Kalau saya sampai ya live ya. Makanya ngomong juga saya mantap karena ini ternyata ini yang mengarah suara, gambar masuk gitu. Makasih Pak ya. Dia mama. Iya, pondok hijau inilah. Oh, itu ada layanan umum. Dokter umum, dokter gigi, layanan gizi, farmasi obat, pemeriksaan urin. Oh, mantap. Baik, kita akan, karena kamera ada di kiri, jadi kita di kantong kanan, jadi kita di kiri saja karena dia agak mengarah ke kanan ya. Oke. Ya, kita kembali dari pintu masuk Pondok Hijau Indah. Iya, Pondok Hijau Indah. Jadi kita ya. Jadi judul daripada konten ini adalah survei Jalan Manunggal di Jalan Manunggal. Ya, kita melewati Jalan Abadi 3 Dalam. Abadi 3 Dalam.
hatiku mengatakan ini saja, dan supaya akarnya itu kuat, ya rasanya lebih bagus dihilangkan ini sangke-sangke ini. Demikian, puji Tuhan, amin.